Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami di channel Kang Dalam Bae. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pemilihan kepala desa antar waktu. Pemilihan kepala desa antar waktu ini dasar hukumnya dari mana? Pertama, dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, dari PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dan yang keempat, Permendagri Nomor 116 Tahun 2016 tentang BPD. Secara umum, masyarakat masih belum banyak yang mengetahui dan memahami tentang pemilihan kepala desa antar waktu ini. Selama ini, sebelum Undang-Undang Desa ada, jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa, pemerintah menunjuk seorang pejabat kepala desa sampai adanya kepala desa definitif melalui pemilihan kepala desa. Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksananya mengatur bahwa pemilihan kepala desa tidak dilakukan sewaktu-waktu. Dengan demikian, maka desa yang kepala desanya diberhentikan sebelum habis masa jabatannya harus menunggu jadwal pemilihan kepala desa yang diselenggarakan serentak di kabupaten atau kota tersebut. Pada dasarnya, pemilihan kepala desa antar waktu dilakukan guna menindaklanjuti pemberhentian kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena 4 hal. Yang pertama, berakhir masa jabatannya. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa. Dan yang keempat, melanggar larangan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa antar waktu ini merupakan amanat dari pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa 1. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 lebih dari 1 tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sebagaimana telah disebutkan tadi, melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan ditetapkannya kepala desa. Ayat 3, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Ayat 4, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan
paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Ayat 5, kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Yang ayat ke-6, ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Pengaturan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa A. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi 1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan. Ayat 2, pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak panitia terbentuk. Ayat 3, pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diajukan oleh panitia. Ayat 4, pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 hari. Ayat 5, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 hari. Ayat 6, penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang calon. Ini berbeda dengan pelaksanaan pemilihan secara reguler. Kalau secara reguler atau serentak itu calon paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. Untuk penetapan calon kepala desa antar waktu ini paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Ini yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. Yang ke-B, BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan. Yang kedua, pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. Ketiga, pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati oleh musyawarah desa. Yang keempat, pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa. Kelima, pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa. Keenam, hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua badan permusyawaratan desa kepada bupati paling lambat 7 hari
setelah menerima laporan dari panitia pemilihan. Berdasarkan pasal-pasal yang telah kami sebutkan di atas, berdasarkan pasal-pasal yang telah kami sampaikan, musyawarah desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu menjadi forum resmi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengakomodir atau untuk menyesuaikan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu. Sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 juga mengatur tentang musyawarah desa. 1. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Yang kedua, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Yang ketiga, unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ini terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan ekonomi, tani, perwakilan ekonomi nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya, susunan kepanitiaan pemilihan kepala desa antar waktu. Ini dibentuk melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan kepada APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Tapi berkaitan dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara, siapa yang berhak mewakili itu diatur tentunya dalam tata tertib panitia pemilihan kepala desa antar waktu. Dalam pasal 45 huruf B ayat 3 PP nomor 43 tahun 2014 mengatakan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati melalui musyawarah desa. Jadi musyawarah desa ini menjadi hal yang sangat strategis, hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu. Sekali lagi, musyawarah desa ini merupakan forum tertinggi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu. Demikian informasi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sekali lagi,
pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu itu merupakan amanat dari undang-undang tentang desa. Terima kasih. Ikuti terus channel Kang Dalambai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.